Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang matematika anak kelas 8A. Ibu menanyakan dulu bagaimana kabar hari ini? Siap menerima materi pembelajaran dari Ibu? Ya, lebih semangat. Di bulan puasa ini kita bisa meningkatkan ibadah dengan belajar yang tekun. Sehingga nanti pada saat penilaian akhir tahun kita bisa melaksanakannya dengan baik. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran beberapa pertemuan sebelumnya, ya. Bahasanya masih lanjutan dari materi tersebut. Nah, Ibu akan share dan Ibu akan perbesar. Sebentar dulu ya. Nah, yang akan kita bahas ini masih tujuan pembelajaran tentang bangun ruang sisi lengkung. Apa itu bangun ruang, bangun ruang sisi datar, apa itu tentang kubus, balok, prisma, dan limas. Anda sekalian bisa mendapatkan ilmu tentang luas permukaan, volume, dan bagian-bagian dari bangun tersebut. Nah, seandainya Ibu menampilkan gambar seperti ini, ya, apa yang bisa kita lihat bentuk bangunannya ini, ya, itu memiliki bagian-bagian yang berbeda dari yang lain. Nah, ini adalah satu yang akan kita bahas, yaitu tentang prisma. Prisma ini adalah bangun sisi tegak yang alasnya maupun tutupnya sama, alasnya dan tutupnya sama, dan bagian dari selimutnya itu mewakili bagian alas dan tutup tersebut. Atau bisa dibuat definisi, prisma tegak itu adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus pada bidang atas dan bidang alas. Nah, prisma miring itu apabila rusuk-rusuknya tidak tegak lurus. Ada juga yang namanya prisma condong. Nah, yang Ibu sebutkan tadi seperti ini. Bentuk dari kubus atau balok itu bisa dinamakan bentuk prisma. Karena dia memiliki alas, memiliki tutup, kemudian ada rusuk-rusuk tegak yang mendukung alas dan tutup tersebut. Atau bentukannya tidak tegak lurus, tapi dia cenderung miring. Nah, ini miring alasnya maupun tutupnya, tapi sisi penghubungnya itu tegak lurus. Kemudian ada sisi condong. Nah, ini adalah bentukan-bentukan dari prisma. Nah, prisma seperti ini itu dinamakan prisma segi 4, yang ini itu adalah beraturan. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, tinggi prisma itu di mana? Bila dia tegak lurus, walaupun bentuknya miring seperti ini, tapi dia tegak lurus, nah ini ya, dicari nilai tegak lurusnya, maka itu yang dianggap tinggi. Bukan sisi miringnya ini merupakan tinggi. Tapi kalau misalnya prismanya itu adalah prisma tegak, ya nilai tegak lurusnya inilah tinggi dari prisma tersebut. Nah, sekarang kita harus paham juga bahwa nanti ada beberapa istilah di dalam prisma ini yang akan kita bahas, bahwa titik sudutnya ini ada titik A, B, C, D, E, F, D, E, F, ya. Kemudian alasnya ini berbentuk segitiga, tutupnya berbentuk segitiga, kemudian sisi selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, ini namanya selimut ya, berbentuk persegi panjang. Kemudian AD itu berbentuk garis lurus karena dia merupakan rusuk dari bangun tersebut. Bisa dipahami nih ya. Nah, sekarang diagonal prisma. Ingat bahwa diagonal itu berarti bentuk miring dari bagian dasar prisma. Itu diagonal ya namanya ya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ini dibuat miring, garis pertemuan ini namanya diagonal.
ya, diagonal bidang. Ada juga diagonal ruang kalau dia berada di dalam sini. Ya, diagonal bidang, diagonal ruang, kemudian bidang diagonal ya bagian dari unsur-unsur pembentuk bidang tersebut. Ya, ini adalah beberapa istilah diagonal bidang, bidang diagonal dan diagonal ruang, yaitu garis yang menghubungkan titik sudut pada alas dengan titik sudut pada atas yang tidak seletak pada sisi tegak yang sama. Nah, ini adalah diagonal ruang. Nah, untuk mengetahui nilai-nilai bagian unsur diagonal, kalau yang ditanyakan itu adalah banyak diagonal bidang alas prisma, rumusnya adalah N kali N kurang 3 dibagi 2. Kalau mencari bidang diagonal segi ke N, karena bagian alas dan tutupnya selalu berbeda ya, rumusnya masih sama. Tapi kalau mencari banyak diagonal ruang, untuk segi ke N, itu N kali N kurang 3 saja. Tidak pakai penyebut. Ya. Nah, perlu diketahui kalau misalnya bentuk bangun bidang prisma seperti ini, ketika dia sebelum terbentuknya bangun, maka dia akan membentuk bagian-bagian pembentuknya yang disebut dengan jaring-jaring bangun, bentuknya seperti ini. Ketika disatukan, jadilah bangun prisma segitiga ini. Ya, ini pengetahuan tentang jaring-jaring bangun. Sekarang kita masuk ke luas permukaan. Berarti bagian terluar dari jaring-jaring ini, apabila ditentukan berapa nilainya, maka ini menentukan luas bangun tersebut. Nah, ini adalah jaring-jaring bangun prisma segitiga siku. Karena ini tandanya ada di sini. Nah, rumus untuk menentukan luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas. Ingat bahwa alas sama tutup ini kan sama, ya kan? Berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Alasnya, luasnya dicari. Kalau bentukan seperti ini berarti mencari luas segitiga. Kemudian keliling alasnya ini dicari, keliling alasnya ini berbentuk apa? Persegi panjang. Itu kelilingnya ditentukan, kemudian dikali dengan tinggi. Bahasa kasarannya ya cuman luas alas kali tinggi, tapi untuk lebih jelasnya rumusnya ini yang dipakai, ya. Nah, seperti ini. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6, 8 dan 10 cm. Jadi dia letaknya di sini 6, 8, 10 cm alasnya maupun tutupnya sama, ya. Kemudian tinggi prismanya 12. Tanpa menggambar lebih dulu, tentukan luas permukaan prisma. Ingat bahwa tadi luas permukaan prisma itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Luas segitiganya rumusnya adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya tadi nilainya 6, ya, panjang sisinya. Setengah kali 6 kali 8. Ini untuk bagian alasnya saja. Ibu gambarkan seperti ini ya. Jadi alasnya di sini nilainya 6, kemudian tingginya ini karena dia tegak nilainya 8, sisi miringnya 10. Kan tidak dipakai yang nilai 10 ini. Jadi luas alas segitiga siku itu adalah setengah luas alas kali tinggi. Kemudian untuk mencari keliling alas, berarti keliling alas itu adalah panjang kali lebar, panjang tambah lebar tambah sisi miringnya, kelilingnya kan, berarti 6 tambah 8 tambah 10 kali tinggi dari prisma tersebut 12. Sehingga 2 kali luas alas itu nilainya 48, ditambah penjumlahan dan perkalian dengan 12 itu 288, maka luas permukaannya 336 cm persegi. Jadi pahami ya, ini satuan luas adalah cm persegi. Terus bagaimana dengan volume prisma?
volume prisma itu, ini ada beberapa nilai alas dari nilai bangun-bangun tersebut ya. Ini nanti akan menentukan nilainya. Volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Berarti kita harus tahu dulu luas alasnya berbentuk apa. Kemudian dikali dengan tinggi. Contohnya seperti ini. Sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 14 cm dan lebar 8 cm. Jika tinggi prisma 16 cm, hitunglah volume prisma. Jadi pada bagian alas ini memiliki panjang 14 dan 8 lebarnya. Sehingga ketika dicari satu persatu, luas alasnya dulu dicari. Panjang kali lebar, berarti 14 kali 8 itu adalah 112 cm persegi. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus volume, luas alasnya ini dimasukkan 112 cm persegi dikali 16 cm. Dari mana ini? Tingginya prisma 16 cm, jadi hasilnya adalah 1793 cm kubik. Nah, karena prisma ya. Nah, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Sekian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.